Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan presentasi mengenai struktur organisasi dan anatomi organisasi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Antonius Girsang, yang kedua ada saya, Afidina Marwanti, yang ketiga ada Dinda Bestari, yang keempat ada Ega Werni, dan yang terakhir ada Samsam Faizal. Di kelompok kami akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian, yang kedua ada fungsi dan tujuan, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada desain organisasi, yang kelima ada dimensi struktur organisasi, dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari struktur organisasi dan anatomi organisasi. Di sini struktur organisasi memiliki arti sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Selain itu, struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur organisasi diilustrasikan sebagai bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antar berbagai tingkatan organisasi. Yang kedua ada anatomi organisasi. Anatomi organisasi memiliki arti sebagai komponen-komponen penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi. Sedangkan kepemimpinan merupakan otak yang menggerakkan suatu organisasi pendidikan dalam mencapai tujuannya. Hai teman-teman, gua Antonius Girsang. Saya akan menjelaskan tentang fungsi struktur organisasi bagi bisnis. Ini adalah lanjutan dari pengertian struktur organisasi. Pengertiannya, yang pertama, struktur memungkinkan komunikasi lebih baik. Karena arus informasi sangat penting untuk sukses organisasi, struktur organisasi harus dirancang dengan jalur komunikasi yang jelas. Contohnya, Departemen Perencanaan dan Analisis Keuangan mungkin melaporkan pada Kepala Pejabat Keuangan dan Wakil Presiden Keuangan pemasaran, karena kedua anggota tim manajemen puncak ini bergantung pada informasi dan laporan yang disediakan oleh perencanaan keuangan. Yang kedua, hubungan pelaporan yang jelas. Hubungan pelaporan yang harus jelas sehingga semua anggota organisasi memahami apa tanggung jawab mereka dan tahu pada siapa mereka bertanggung jawab. Jika tidak, tanggung jawab untuk suatu tugas mungkin akan gagal. Yang ketiga, pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan yang tumbuh pesat adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik-baiknya, termasuk bakat manajemen. Struktur organisasi yang baik memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat. Struktur tersebut mungkin menunjukkan titik lemah atau kekurangan dalam tim manajemen perusahaan saat ini. Yang keempat, penyelesaian tugas yang efisien. Struktur organisasi yang dirancang dengan baik memfasilitasi penyelesaian proyek. Manajemen proyek dapat mengidentifikasi dengan lebih baik sumber daya manusia yang tersedia bagi mereka jika tanggung jawab masing-masing departemen dan kemampuan setiap anggota tim jelas. Yang kelima, menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Perusahaan industri yang berbeda membutuhkan campuran bakat yang berbeda dan penekanan yang relatif lebih besar dari fungsi manajemen tertentu. Yang keenam, mengetahui apa yang salah. Organisasi yang terstruktur dengan buruk menemukan bahwa tenggat waktu kritis tidak terpenuhi karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup di setiap departemen untuk menyelesaikan semua bagian dari tugas yang diberikan, atau karena tidak jelas tanggung jawab utama siapa proyek tersebut. Jika individu tidak yakin dengan siapa mereka melapor, mereka mungkin menemukan bahwa mereka diberi tugas yang bertentangan oleh 2 atau lebih manajer di atasnya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah ada jenis struktur organisasi, di mana ada
6 jenis struktur organisasi. Jenis struktur organisasi yang pertama adalah struktur organisasi fungsional, yang kedua adalah struktur organisasi divisional, yang ketiga adalah struktur organisasi lini, yang keempat adalah struktur organisasi lini dan staf, yang kelima adalah struktur organisasi matriks, dan yang keenam adalah struktur organisasi proyek atau komite. Langsung saja ke jenis struktur organisasi yang pertama, yaitu struktur organisasi fungsional. Jenis struktur organisasi fungsional ini paling umum digunakan oleh perusahaan atau organisasi karena dalam jenis ini pembagian kinerjanya dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen, dan kelebihan jenis struktur organisasi ini dapat menekan biaya operasional perusahaan dan memudahkan tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Dan kekurangannya ialah kesulitan dalam berdiskusi dan berkomunikasi antara unit kerja satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, jenis struktur organisasi yang kedua ialah jenis struktur organisasi divisional, di mana struktur organisasi divisional adalah jenis yang melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan produk, jasa, pasar, dan letak geografisnya. Jenis ini memiliki kemudahan pengelolaan karena memecah divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian lebih kecil, sedangkan kelemahannya ialah terletak pada masalah alokasi sumber dayanya. Selanjutnya, jenis struktur organisasi yang ketiga yaitu struktur organisasi lini. Jenis struktur organisasi ini lebih dikenal dengan struktur organisasi militer karena hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal dengan garis komando atau wewenang. Kelebihan dari struktur organisasi ini ialah kesatuan pemimpin terletak pada satu orang, dan kelemahannya ialah adanya ketergantungan pada satu orang saja. Jenis struktur organisasi yang keempat ialah struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf merupakan penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dan asas komando. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Kelebihan dari struktur organisasi lini dan staf ialah tingginya disiplin atau moral karyawan dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Kelemahannya ialah solidaritas karyawan masih kurang karena masih banyak dari mereka yang tidak mengenal satu sama lain. Selanjutnya, jenis struktur organisasi yang kelima ialah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan divisional, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Yang terakhir ialah struktur organisasi komite atau proyek. Struktur organisasi komite atau proyek ini adalah setiap tugas kepemimpinan dan tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau pejabat. Kelebihan dari struktur organisasi ini ialah pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik karena melalui musyawarah antara pemegang saham dengan dewan. Kekurangannya ialah penghindaran tanggung jawab jika terjadi masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Egeleni akan melanjutkan presentasi tentang desain dan dimensi dalam struktur organisasi. Pertama, kita akan bahas tentang desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan. Untuk pencapaian tujuan perusahaan, pengertian yang jelas tentang desain organisasi oleh beberapa ahli sebagai berikut. Nah, yang pertama kita menurut ahli Ivan Sevcis, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Yang kedua, menurut ahli Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Sebenarnya desain organisasi itu merupakan proses perkembangan, hubungan, dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi merupakan hasil dari proses desain. Nah, dalam pencapaian awal untuk membentuk struktur organisasi itu terdapat 4 elemen dalam desain struktur organisasi. Yang pertama, spesialis pekerjaan.
Spesialis kerja berarti memberikan tugas yang secara spesifik dan berulang. Nah, dengan memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang dibakukan yang dapat dilakukan berulang-ulang, dengan begitu pekerjaan diharapkan dapat lebih efisien. Jadi, spesialis kerja bukan keseluruhan pekerjaan dilakukan oleh satu individu, melainkan seluruh pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah dan setiap langkahnya diselesaikan oleh individu berlainan. Individu-individu berspesialis dalam mengerjakan bagian langkah kegiatan tertentu, bukannya mengerjakan seluruh kegiatan. Spesialis kerja yang tinggi juga bisa digunakan sebagai satu cara untuk memanfaatkan keterampilan karyawan secara paling efisien. Poin yang kedua adalah departementilasi, berarti dasar yang dipakai untuk pengelompokan pekerjaan. Jadi, setelah kita membagi-bagi pekerjaan melalui spesialis pekerjaan, kita perlu mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ini sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikoordinasikan. Biasanya, salah satu cara yang paling populer untuk mengelompokkan pekerjaan ialah pengelompokan menurut fungsi yang dijalankan. Fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan dapat mencerminkan sasaran dan kegiatan organisasi itu. Keunggulan utama dari tipe pengelompokan ini adalah tercapainya efisiensi dengan mengumpulkan spesialis yang sama. Departementilasi fungsional mengusahakan tercapainya skala ekonomi dengan menempatkan orang melalui keterampilan dan orientasi yang sama ke dalam unit-unit bersama. Dan ada juga cara lain untuk departementiliasi dalam pengelompokan menurut dasar geografis dan teoritis. Misalnya, terdapat pelanggan di kawasan barat, selatan, barat tengah, dan timur. Dengan demikian, tiap kawasan ini merupakan departemen yang diorganisir berdasarkan lingkup geografis. Kemudian, apabila pelanggan organisasi tersebar ke area geografis yang luas, maka bentuk departementiliasi ini akan dapat bernilai. Kemudian kita bahas yang ketiga, pemilihan wewenang atau rantai komando. Nah, rantai komando ini merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Jadi, rantai inilah yang mempermudah karyawan atau anggota organisasi karena jadi mengerti kemana anggota atau karyawan tersebut jika menemukan masalah dan kepada siapa pula anggota atau karyawan tersebut bertanggung jawab. Dalam hal ini ada dua konsep komplementer yang harus dibahas sebelum membahas jauh lebih tentang rantai komando, yaitu yang pertama wewenang, pemilihan wewenang atau rantai komando. Nah, rantai komando ini merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Jadi, rantai inilah yang mempermudah karyawan atau anggota organisasi karena jadi mengerti kemana anggota atau karyawan tersebut jika menemukan masalah dan kepada siapa pula anggota atau karyawan tersebut bertanggung jawab. Dalam hal ini, ada dua konsep komplementer yang harus dibahas sebelum membahas jauh lebih tentang rantai komando, yaitu yang pertama, wewenang, mengacu pada hak-hak inheren dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi untuk mempermudah koordinasi. Posisi manajerial diberi tempat dalam rantai komando dan tiap manajer diberi derajat wewenang agar mampu memenuhi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, asas kesatuan komando.
Dalam hal ini, membantu mengamankan konsep garis berbenang yang tidak terputuskan. Kesatuan ini menyatakan bahwa seseorang seharusnya mempunyai satu dan hanya satu atasan yang kepadanya ia bertanggung jawab langsung. Jika kesatuan komando ini putus, bawahan mungkin harus berurusan dengan tuntutan atau prioritas beberapa atasan yang berkonflik. Kemudian poin terakhir yaitu rentang kendali. Rentang kendali berarti jumlah bawahan yang dapat diatur manajer secara efektif dan efisien, yang menentukan banyaknya tingkatan dari manajer yang harus dimiliki oleh organisasi. Bila semua hal sama, makin luas atau besar rentang itu, maka efisiensi organisasi tersebut. Rentang yang lebih besar memiliki keunggulan yang lebih efisien dalam hal biaya. Tetapi pada hak lain, rentang yang lebih besar akan mengurangi keefektifannya. Artinya, bila rentang itu menjadi terlalu besar, kinerja karyawan akan menjadi korban karena pimpinan tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk memberikan kepemimpinannya atau dukungannya yang diberlakukan kepada karyawan atau anggota organisasi tersebut. Teman-teman, sekarang kita lanjut dengan materi dimensi struktur organisasi, di mana di sini ada para ahli yang menunjukkan tentang definisi dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi yaitu dimensi yang menggambarkan, mengukur, dan membandingkan organisasi. Secara umum, gambaran mengenai struktur meliputi formalisasi, sentralisasi, dan kerumitan. Yang dimana pengertian tersebut dikemukakan oleh ahli menurut Richard L. Duff. Sedangkan menurut Mohi, dimensi struktur organisasi adalah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan besarnya, luasnya, kerumitannya, maupun keformalan suatu struktur organisasi dan aktivitasnya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini tentang formalisasi, di mana dalam struktur organisasi yang sangat formalistis terdapat peraturan dan prosedur yang mengatur setiap orang mengenai apa yang harus dikerjakan. Organisasi semacam itu akan memiliki prosedur standar mengenai cara bekerja, pengarahan yang terinci, dan kebijakan yang jelas. Jadi maksudnya, formalisasi adalah tingkat keformalan atau tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi distandarisasikan dengan bentuk aturan-aturan dan prosedur-prosedur tertentu. Kemudian, di dalam formalisasi ini juga terdapat teknik-teknik yang berkaitan dengan antara lain yaitu pertama, seleksi, persyaratan peran atau kualifikasi kerja, peraturan, prosedur, dan kebijakan, serta tujuan dari seleksi. Yang pertama yaitu untuk menentukan pekerja, karyawan atau cocok sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tidak. Kemudian persyaratan peran atau kualifikasi kerja. Persyaratan peran dikenal dengan spesifikasi kualifikasi kerja, dibuat dengan harapan si pemegang peran atau karyawan seharusnya berperilaku atau mempunyai syarat-syarat yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian peraturan, prosedur, dan kebijakan. Adanya peraturan, prosedur, dan kebijakan yang dijadikan pedoman dalam aktivitas kerja. Contohnya yaitu peraturan. Peraturan ini merupakan penyekat eksplisit yang ditujuk kepada karyawan tentang apa yang boleh dilakukan. Kemudian prosedur ditetapkan untuk memastikan standarisasi proses kerja. Dan kebijakan. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada para pekerja untuk menggunakan kelulusan yang tidak terbatas dan tidak membedakan perilaku pegawai
tertentu serta spesifikasi pegawai. Kemudian di sini ada pelatihan. Nah, pelatihan ini diadakan melalui kegiatan training untuk menjaga perilaku dan sikap kerja yang diinginkan organisasi kepada pegawai, di mana kegiatan ini dapat dilakukan dengan on the job dan off the job training. Selanjutnya di sini ritual. Nah, ritual ini dilakukan untuk teknik formalisasi terhadap para anggota yang diperkirakan mempunyai dampak yang kuat dan lama terhadap organisasi. Contohnya, sebelum melakukan kegiatan aktivitas, biasanya para pegawai itu melakukan briefing untuk menyemangati mereka agar pekerjaan mereka itu semangat. Poin yang kedua di sini ada sentralisasi. Berhubungan dengan lokasi dari wewenang pengambilan keputusan dalam hierarki organisasi. Tepatnya, konsep itu tersebarnya wewenang di antara pekerjaan dalam organisasi. Jadi, sentralisasi adalah penguasaan pengkonsentrasian kewenangan pengambilan keputusan dari seseorang atau bagian tertentu di dalam suatu organisasi. Dan poin yang ketiga yaitu kerumitan. Organisasi dengan macam dan jenis pekerjaan, unit yang banyak sekali dan berbeda-beda, menimbulkan lebih banyak persoalan keorganisasian dan manajerial yang lebih rumit daripada organisasi dengan jumlah pekerja dan departemen yang lebih sedikit. Ya, dibuat dengan harapan si pemegang peran atau karyawan seharusnya berperilaku atau mempunyai syarat-syarat yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian peraturan, prosedur, dan kebijakan. Adanya peraturan, prosedur, dan kebijakan yang dijadikan pedoman dalam aktivitas kerja. Contohnya yaitu peraturan. Peraturan ini merupakan penyekat eksplisit yang dituju kepada karyawan tentang apa yang boleh dilakukan. Kemudian prosedur ditetapkan untuk memastikan standarisasi proses kerja. Dan kebijakan. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada para pekerja untuk menggunakan kelulusan yang tidak terbatas dan tidak membedakan perilaku pegawai tertentu serta spesifikasi pegawai. Kemudian di sini ada pelatihan. Nah, pelatihan ini diadakan melalui kegiatan training untuk menjaga perilaku dan sikap kerja yang diinginkan organisasi kepada pegawai, di mana kegiatan ini dapat dilakukan dengan on the job dan off the job training. Selanjutnya di sini ritual. Nah, ritual ini dilakukan untuk teknik formalisasi terhadap para anggota yang diperkirakan mempunyai dampak yang kuat dan lama terhadap organisasi. Contohnya, sebelum melakukan kegiatan aktivitas, biasanya para pegawai itu melakukan briefing untuk menyemangati mereka agar pekerjaan mereka itu semangat. Poin yang kedua di sini ada sentralisasi. Berhubungan dengan lokasi dari wewenang pengambilan keputusan dalam hierarki organisasi. Tepatnya, konsep itu tersebarnya wewenang di antara pekerjaan dalam organisasi. Jadi, sentralisasi adalah penguasaan pengkonsentrasian kewenangan pengambilan keputusan pada seseorang atau bagian tertentu di dalam suatu organisasi. Dan poin yang ketiga yaitu kerumitan. Organisasi dengan macam dan jenis pekerjaan, unit yang banyak sekali dan berbeda-beda, menimbulkan lebih banyak persoalan keorganisasian dan manajerial yang lebih rumit daripada organisasi dengan jumlah pekerja dan departemen yang lebih sedikit. Setelah penjelasan dari kelompok saya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Organisasi merupakan satuan atau entiti sosial yang diorganisasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi.
yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan kelompok. Dan dalam suatu organisasi, maka perlu ada struktur organisasi karena mempunyai peranan yang sangat penting demi menjaga kelangsungan kehidupan dari perusahaan dan dalam menjalankan segala usaha produksinya. Struktur organisasi itu sendiri merupakan manifestasi atau bentuk nyata organisasi menunjukkan hubungan antar fungsi-fungsi otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas setiap aktivitas tertentu. Jadi organisasi dalam arti dinamis lebih cenderung disebut suatu alat, sedangkan dari arti statis lebih cenderung disebut organisasi sebagai suatu wadah. Itulah penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.